Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 29 April 2025. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan yang hidup pada abad ke-14. Dari keluarga yang amat besar. Hidupnya sederhana, bahkan tidak pandai. Sedikit bisa membaca dan menulis. Yang menolong dia ketika masuk biara, ia bisa berdoa brevir. Ketika usia 6 tahun, ia mendapatkan tanda-tanda ia akan dipilih Allah untuk tugas khusus dalam gereja. Dan yang paling penting, jasanya adalah Katarina mendamaikan gereja dengan para raja dan juga berhasil meminta Paus yang di Prancis di Avignon kembali ke kota Roma. Banyak orang yang bertobat atas kesaksian dari Katarina. Ia benar-benar berhasil meyakinkan Paus kembali ke kota abadi, ke Roma sebagai pusat gereja. Ia hidup sebagai seorang biarawati ordo ketiga Santo Dominikus dengan puasa dan mati raga, yang akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk membaharui gerejanya. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Allah agar kita pun mampu untuk hidup dan menghidupi gereja. Bacaan Ekaristi pagi ini dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 digambarkan bagaimana kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus sehati, sejiwa. Mereka saling berperhatian sehingga tidak ada yang kekurangan dan tidak ada yang kelebihan. Itulah cara hidup jemaat Kristiani yang pertama. Dari bacaan Injil masih melanjutkan Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Yesus berkata, tak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak untuk memfokuskan permenungan kita pada bacaan yang pertama, yakni
cara hidup jemaat awal, jemaat perdana yang hidup sungguh penuh dengan cinta kasih. Mereka saling berperhatian seorang akan yang lain, sehingga mereka benar-benar menjadi contoh kehidupan gereja masa kini. Mereka hidup sehati sejiwa, bersekutu, memecah-mecahkan roti, dan saling berperhatian. Bila mereka mempunyai kelebihan atau kekayaan, mereka juga berbagi kepada saudara-saudaranya yang masih membutuhkan, sehingga jemaat tidak ada yang berkekurangan. Semangat solidaritas, semangat berbagi menjadi ciri kehidupan jemaat perdana. Dan itulah pula yang dikembangkan oleh gereja sampai hari ini. Oleh karena itu, kita pun diajak memiliki sikap yang sama dengan pengalaman jemaat perdana. Saling berbagi, saling membantu dalam cinta kasih, sehingga tak seorang pun yang merasa kekurangan. Oleh karena itu, saya mengajak kita sebagai umat Allah di Paroki Kudus ini untuk saling berbagi, saling pengertian, saling mencintai, tidak hanya separoki, tapi sekeuskupan. Bacaan ini penting untuk terus kita renungkan, agar akhirnya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mencontoh hidup jemaat perdana yang saling berbagi seorang akan yang lain. Kebetulan Sabtu dan Minggu besok kita akan kedatangan tamu dari paroki lain yang akan menggalang dana untuk pembangunan gedung pastoran. Kesempatan baik untuk berbagi dengan mereka yang masih membutuhkan, sehingga kita pun bisa menghidupi cara hidup jemaat yang perdana, yang benar-benar berperhatian pada sesama. Semoga dengan cara hidup ini kita semua dimampukan untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang peduli akan sesama, peduli seorang akan yang lain. Semoga akhirnya banyak orang yang boleh mengalami kasih karunia Allah lewat uluran tangan kita. Pendek kata, sikap solider, sikap berbagi, hendaknya kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, murid-murid Yesus Kristus. Semoga kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan pencerahan kepada kami, bagaimana sebagai murid-murid-Mu, sebagai komunitas anak-anak Allah, hidup di tengah-tengah dunia ini,
Semoga teladan hidup jemaat perdana jadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan cinta kasih-Mu, saling berbagi, saling membantu, agar akhirnya semangat solidaritas tumbuh dalam diri kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang. Sehingga iman kami tetap berkembang, bertumbuh, dan mendalam. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai. Sehingga kami tetap merasakan cinta kasih-Mu, agar akhirnya kami, meskipun dalam situasi apapun, tetap merasakan pendampingan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, agar bila kita sehat, sama sehat, orang lain sehat. Agar akhirnya kita semua mengalami sukacita. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sangat berguna untuk kemajuan gereja. Biarlah akhirnya kami semua dapat ambil bagian dalam karya-karya gereja yang lebih besar. Saya mengajak umat untuk terus hidup dengan menyebarluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Hari Kamis adalah awal bulan Mei, maka sebelumnya Rabu sore akan diadakan misa pembukaan bulan Maria jam 6 sore. Mari kita buka bulan Maria dengan Ekaristi, dan selama sebulan kita doakan doa rosario, mohon pendampingan dan bimbingan Bunda Maria. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.